Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitra Salam. Saya salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Saya dari kelas Manajemen Bisnis 1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perdagangan menguntungkan semua pihak, alasan untuk berdagang, manfaat untuk berdagang, dan contoh dari perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan biasanya terjadi karena suatu negara tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan negara lain memiliki sumber daya tersebut. Perdagangan yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, maupun negara, akan menguntungkan keduanya. Perdagangan dalam hal ini maksudnya adalah jika satu pihak unggul dalam memproduksi suatu barang dibandingkan barang lainnya, maka hal ini disebut dengan keunggulan. Sedangkan pihak kedua juga memiliki keunggulan yang lain, yaitu memiliki keunggulan dalam memproduksi barang yang berbeda dengan pihak pertama, sehingga pihak pertama hanya melakukan konsentrasi pada barang yang telah menjadi keunggulan. Dengan begitu, kedua pihak ini akan mendapatkan keuntungan dari jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua. Alasan mengapa harus ada perdagangan. 1. Karena mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian pada negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau belum mampu diproduksi dalam suatu negara. Ketiga adalah menyebarluaskan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Contohnya adalah ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala kecil maupun perusahaan menuju skala menengah. Ekspor dibagi menjadi dua, ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Sedangkan ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen dan perusahaan pengekspor. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan negara. Apa untungnya berdagang? Aktivitas berdagang mempunyai banyak manfaat bagi banyak orang. Karena dengan berdagang bisa menjual apa saja yang dibutuhkan banyak orang. Bisa menjual dalam bentuk barang, jasa, atau pelayan dan keterampilan atau karya seni. Contohnya adalah berdagang melalui karya seni, yaitu usaha kerajinan tangan. Bagi kita yang memiliki jiwa seni dan berbakat pada bidang kerajinan tangan, usaha ini juga sangat menguntungkan. Usaha kerajinan sangat bervariasi. Begitu banyak produk yang bisa diciptakan. Dan yang terakhir adalah salah satu contoh prinsip menguntungkan semua pihak. Suatu negara akan memproduksi suatu barang sesuai dengan kemampuan, yang paling optimal biaya produksinya rendah. Kemampuan produksi yang berkualitas yang dimilikinya, setelah itu menjualnya ke negara lain yang tidak optimal produksinya atas barang tersebut. Barang produksi yang tidak mampu dihasilkan secara optimal, maka negara tersebut pun akan membeli barang tersebut dari negara lain yang produksinya lebih optimal. Demikian dari video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.